Pada hari ini kita akan membahas tentang paham ketuhanan. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam paham tentang Allah dari perspektif filsafat. Mengapa penting? Manusia adalah makhluk yang bertanya. Ia selalu mempertanyakan segala sesuatunya. Hal tersebut terjadi karena manusia memang memerlukan pengetahuan untuk menghadapi kenyataan. Pengetahuan tersebutlah yang membuat manusia dapat bertindak. Jika manusia tidak memiliki pengetahuan, maka manusia terkadang ragu untuk bertindak. Yang kedua, alasan yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang selalu mau tahu lebih. Seorang manusia memiliki sifat yang terbatas. Keterbatasan inilah yang membuat manusia mencari pengetahuan yang melampaui dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia mulai mempertanyakan dan mencari pengetahuan tentang sesuatu yang melampaui dirinya sendiri yang disebut dengan Tuhan. Filsafat ketuhanan penting karena ini adalah ilmu, diskursus ilmu yang membantu manusia untuk mengembangkan pengetahuannya secara objektif dan sistematik tentang ketuhanan. Ilmu filsafat ini membantu manusia untuk mempertanggungjawabkan imannya secara rasional. Jadi, keberadaan Tuhan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dengan menggunakan berbagai pendekatan dan dari berbagai perspektif. Yang kedua, signifikansi dan relevansi konteks pada pandemi saat ini. Dalam masa pandemi ini, orang-orang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan yang mereka imani karena ada suatu realitas yang besar yang dihadapkan pada mereka yang tidak bisa mereka hadapi. Pada saat awal pandemi berlangsung, banyak orang yang mengatakan bahwa ini merupakan kutukan ataupun hukuman dari Allah karena kita telah melanggar perintah-perintah Tuhan ataupun karena kita telah berbuat dosa. Pada akhirnya manusia awal-awal itu berbalik pada Tuhan dengan beribadah atau mulai mengikuti webinar yang membahas tentang ketuhanan ataupun membaca artikel tentang Tuhan itu sendiri. Pada akhirnya manusia menyadari bahwa semua yang terjadi dalam dirinya itu berasal dari suatu realita yang besar yang terdapat di luar kendalinya. Pada zaman Yunani, orang-orang pada zaman Yunani telah memiliki suatu kepercayaan pada dewa-dewi. Bagi para filsuf, agama hanyalah suatu instrumen yang menentukan kehidupan manusia. Manusia tunduk pada nasib yang telah ditentukan oleh para dewa. Thales mengajukan prinsip segala sesuatu adalah air, tapi ia juga mengatakan segala sesuatu dipenuhi oleh dewa-dewa. Jadi, mereka percaya bahwa ada sesuatu yang mengatasi hidupnya. Manusia tidak pernah benar-benar terbebas dari belenggu nasib karena ada dewa-dewa yang telah mengatur hidupnya. Zaman Kristen awal, pengaruh dari Helenisme budaya Yunani sangat kental bagi orang-orang Kristen awal. Hal tersebut terjadi karena pewartaan iman Kristen yang menyesuaikan alam pikir Yunani. Karena perbedaan dalam berpikirnya, karakter Tuhan Yahudi adalah personal yang dapat dilihat dalam Keluaran bab 8:13-14. Aku adalah aku. Persoalan muncul ketika kekristenan disebarluaskan. Tuhan tersebut tidak lagi personal, melainkan universal. Filsafat Kristiani muncul dari sebuah persinggungan dan dialog antara filsafat Yunani dan pewahyuan religius Yahudi. Para bapak gereja pun mulai memahami dan menjelaskan Tuhan dengan menggunakan filsafat. Bapak gereja yang sangat terkenal adalah Santo Agustinus. Agustinus berusaha menunjukkan keberadaan Allah sebagai satu-satunya sebab dari adanya kebenaran pada pikiran manusia. Menurutnya, Allah adalah matahari yang dapat dimengerti oleh intelek, yang bersinar pada akal budi manusia dan memampukannya mengetahui kebenaran. Selain itu, Agustinus juga mengidentifikasikan Tuhan dengan konsep being. Being ini dapat dimengerti sebagai intelek yang mengandung jumlah, bentuk, irama, keindahan, tatanan, dan kesatuan. Zaman selanjutnya, zaman abad pertengahan, salah satu orang yang sangat terkenal pada zaman tersebut adalah Santo Agustinus. Santo Thomas Aquinas membuat 5 jalan pembuktian yang mendasar pada empiris yang ada di dalam alam. Ia menggunakan suatu pengamatan agar dapat mengetahui kebenaran jalan tersebut. Salah satu jalan yang menarik adalah jalan tujuan. Setiap manusia punya tujuan dalam hidupnya. Tujuan hidup seperti ketika seorang membidik anak panah ke sasarannya. Tujuan itu memiliki sesuatu yang ingin dicapai dan berdaya ubah. Tuhan layaknya sebuah tujuan yang kesana kita akan kembali.
Zaman modern. Bagi Karl Marx, agama adalah dunia khayalan yang dapat menjanjikan manusia sebuah kebahagiaan di akhir hidupnya. Dunia khayalan ini adalah perwujudan dari pelarian manusia, karena manusia tidak sanggup menghadapi kenyataan hidupnya. Bagi manusia yang tertindas, dunia khayalan ini sangatlah nikmat karena ia dapat mewujudkan keinginannya. Sebenarnya, konsep agama adalah lebih daripada itu. Agama bukanlah suatu proyeksi yang akan menjadi candu bagi masyarakat. Tapi agama adalah satu jalan bagi manusia untuk merealisasikan diri seutuhnya. Agama membuat manusia menjadi orang yang lebih terbuka, positif dalam menghadapi persoalan, dan orang yang mempunyai keadilan. Agama bukanlah proyeksi, tapi jalan yang membuat manusia dapat merealisasikan diri. Zaman postmodern. Pada zaman ini terdapat tokoh yang terkenal, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud menganggap agama sebagai suatu pelarian neurotis dan infantil dari realitas yang ada. Manusia mencari sebuah jawaban yang berasal dari Tuhan yang tidak diketahui ada atau tidaknya. Agama menjadi salah satu penyebab manusia tidak dapat berkembang karena manusia tidak berani menghadapi kenyataan atau realita yang dihadapinya. Selain itu, neurosis ini membuat seorang menjadi kekanak-kanakan sehingga ia menganggap benar ajarannya sendiri, ajaran agamanya sendiri, dan menyalahkan ajaran agama yang lain. Dari sinilah terlahir sikap ekstremisme terhadap agama. Argumen ontologis. Bagi Anselmus, Allah adalah pengada sekaligus yang ada. Keberadaannya terdapat dalam akal budi sekaligus dalam kenyataan. Dia berada di dalam setiap gagasan di dalam alam pikir manusia. Akan tetapi, ia juga berada dalam dunia nyata. Keberadaannya yang membuat manusia ada dan bergantung padanya. Argumen kosmologis. Plotinus meyakini bahwa Allah tidak sebanyak makhluk ciptaan. Allah adalah satu. Plotinus dalam memahami ini, ia menggunakan teori emanasi. Ia percaya bahwa alam ciptaan ini mengalir dari sesuatu yang lebih besar. Karena itu, ia meyakini bahwa ia adalah sumber dari segala ciptaan. Argumen teleologis. Argumen ini dibuat atau diciptakan oleh Charles Darwin. Darwin adalah seorang yang menyumbang teori tentang teleologis. Darwin menganggap argumen Paley menarik, lalu Darwin mengembangkan teori evolusinya. Ia meyakini segala sesuatu diciptakan dengan suatu alasan. Penciptaan yang ada adalah bentuk dari suatu morfologi. Kesengsaraan ataupun kebahagiaan di dunia ini mempunyai alasan ataupun latar belakangnya. Argumen teologis atau mukjizat. Argumen ini dikembangkan oleh Clement dari Alexandria, meyakini bahwa tidak ada cara lain untuk membuktikan keberadaan empiris dari Tuhan. Baginya, logos mempunyai makna pewahyuan sendiri yang tidak dapat dianalisa oleh objek indera mata. Manusia tidak pernah cukup untuk memahami Tuhan secara seutuhnya. Argumen moral. Menurut Immanuel Kant, dalam diri manusia terdapat dua hasrat, yaitu hasrat untuk bahagia dan ingin selalu berbuat baik. Dalam kedua hasrat ini terdapat dua tegangan yang sangat besar. Tetapi manusia dituntun untuk selalu memilih yang terbaik dengan mendengarkan suara hatinya. Argumen pragmatis. Blaise Pascal berpendapat bahwa hidup bukanlah suatu pertaruhan. Jika hidup ini adalah suatu pertaruhan, maka kita akan rugi besar. Kehidupan ini berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kita tidak dapat 100% percaya bahwa apa yang kita pegang saat ini, karena hal tersebut akan berubah. Pandangan pribadi. Gambaran singkat tentang masyarakat suku. Saya mengambil ritual tentang larung sesaji. Larung sesaji adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Telaga Sarangan. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan perlindungan dan juga hasil bumi yang berlimpah. Selain itu, ritual ini dilakukan untuk tolak bala, supaya masyarakat Telaga Sarangan di sekitar Sarangan tidak terkena bencana. Ritual ini dilakukan sekali setahun pada bulan Ruah, Jumat Pon. Ritual ini berlangsung selama 4 hari dari hari Kamis hingga hari Minggu. Yang kedua, termasuk dalam kategori mana? Ritual ini termasuk dalam argumen kosmologi bahwa Yang Maha Esa
tersebut berasal dari alam. Masyarakat merasa bahwa alamlah yang menyediakan segala-galanya. Jika alam tidak dijaga, maka alam akan murka. Jadi, pusat dari ketuhanan orang Telaga Sarangan adalah kosmologi.